silahkan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen selaku mata kuliah, serta kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu dan mencari kebenaran di dalam acara diskusi online ini. Sebelum diskusi ini mulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya selaku moderator yang membawakan diskusi ini. Nama lengkap saya Fredianus Atmajaya, biasa dipanggil Fredos. Akan bahas tentang materi kelompok 5 dengan judul sistem kaloid. Dan serta kawan-kawan saya yang akan membawa materi pertama yaitu yang dibawakan oleh saudari Rizka. Pemateri kedua dibawakan oleh Seda Rombe Taruk Lolon. Pemateri ketiga Monica Talo. Untuk mempersingkatkan waktu kepada saudari pemateri, saya akan persilakan waktu dan kesempatan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi yang pertama. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, konsep materi. Koloid merupakan campuran fase peralihan homogen Mohon maaf Bu, saudari yang screen-nya keluar dari ini Zoom, mungkin bermasalah jaringan. Alihkan mic dulu. Alihkan mic ke orang berbeda. Nanti dia yang terakhir. Oh iya Bu. Saya ulang. Bisa dilanjut. Iya. Ya. Baik, saya ulang. Konsep materi. Koloid merupakan campuran fase peralihan homogen menjadi heterogen. Sistem koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase pendispersi atau pelarut dan fase terdispersi atau terlarut. Next. Adapun perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan yang pertama satu fase, koloid dua fase, dan yang suspensi dua fase. Larutan jernih, keruh, koloid keruh, suspensinya juga keruh.
Larutan ketiga homogen. Koloid antara homogen dan heterogen. Suspensi heterogen. Keempat, diameter partikel 1 nm, 1 nm D 100 nm, suspensi D 100 nm. Kelima, 5 tidak dapat disaring. Koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa. Suspensi dapat disaring. Larutan ke-6 tidak memisah jika didiamkan. Koloid tidak memisah jika didiamkan. Suspensinya memisah jika didiamkan. Next. Selanjutnya, jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi, maka sistem koloid terbagi 3, yaitu koloid sol, emulsi, dan buih. Yang pertama itu padat. Padatnya, sel dapat atau logam panduan kaca berwarna dan baja. Cair, sol cair, yaitu cat, tinta, dan kanji. Gas, asap, dan debu. Cair, emulsi padat, yaitu mentega, keju, jeli, dan mutiara. Emulsi cair, yaitu susu, minyak, ikan, dan santan kelapa. Emulsi gas, pada obat insektisida semprot, kabut, dan hairspray. Gas, padat, buih padat, busa jok, batu apung. Cair, yaitu buih cair, yaitu buih sabun, buih soda, dan krim kocok. Selanjutnya, adapun kegunaan koloid, 1. Penjernihan air, 2. Menghilangkan bau badan, 3. Penggunaan norit, 4. Pada pencelupan tekstil digunakan zat koloid untuk mempermudah pemberian warna. 5. Cat emulsi dan emulsi fotografi, termasuk koloid pengotor yang tidak bercampur dengan air. 6. Untuk keperluan kosmetik seperti body lotion dan hand cream, dan sebagainya. Selanjutnya, lanjut. Adapun sifat-sifat koloid, 1. Sifat optik atau dapat menghampurkan cahaya. Larutan berarti meluruskan cahaya, koloid menghamburkan cahaya. Contohnya seperti di gambar ini, peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid disebut efek Tyndall. Lanjut. Next. Dalam maaf saya screen ya. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat diamati seperti biasa kita temukan di bioskop. Jika ada asap mengepul, maka dari cahaya saya baca ulang. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati seperti biasanya di bioskop. Jika ada asap mengepul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat lebih terang. Kemudian di daerah berkabut, misalnya sorot lampu mobil terlihat lebih jelas. Kemudian di sinar matahari yang sering kita jumpai bahkan setiap hari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan lebih jelas.
Kedua yaitu sifat kinetik. Sifat kinetik koloid ada dua, yaitu gerakan termal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag yang kemudian dikenal dengan gerak Brown. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas cair, seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Adapun penyebab dari gerak Brown, yaitu gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel solid. Jadi, mengapa gerak Brown diciptakan padat menstabilkan koloid? Karena gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bergerak terus-menerus, menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Next. Ketiga yaitu sifat listrik, di mana partikel koloid ini dapat bergerak dalam medan listrik. Pergerakan inilah yang disebut elektroforesis. Partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya disebabkan oleh penyionan atau penyerapan muatan. Sel hidrofilik seperti larutan protein, muatan diperoleh terutama karena ionisasi gugus karboksil COOH dan gugus amino NH3+. Pada pH tinggi protein ini bermuatan negatif dan pada pH rendah protein bermuatan positif. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilakan waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu beberapa sifat listrik dari koloid. Yang pertama, elektroforesis. Gerak partikel koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Dan yang kedua, elektroosmosis. Gerak partikel koloid bermuatan melalui membran semipermeabel oleh pengaruh medan listrik. Dan yang ketiga, aliran partikel koloid bergerak melalui pori membran atau kebalikan dari elektroosmosis. Dan yang keempat, potensial sedimentasi, itu partikel koloid bermuatan mengendap karena pengaruh perbedaan potensial. Slide selanjutnya. Next. Yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengabsorpsi warna. Ukuran partikel koloid kecil sehingga permukaannya luas dan menyebabkan kemampuan absorpsinya besar. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Next. Dan yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh. Yang pertama pemanasan, dan yang kedua karena pendinginan, dan yang ketiga karena pencampuran elektrolit, dan yang keempat karena elektroforesis yang berlangsung lama. Next. Slide selanjutnya.
Berikutnya yaitu contoh koagulasi. Yang pertama, merebus telur mentah di dalam air. Yang kedua, mendinginkan agar-agar panas. Dan yang ketiga, pembentukan delta di muara sungai. Dan yang keempat, penjernihan air sungai. Dan yang kelima, pengumpalan dalam lateks. Dan yang akhir ada pengumpalan asap debu pabrik dengan pengendap sotrel. Next. Materi keenam yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung ini adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut, perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan waktu dan kesempatan saya berikan. Pemateri ketiga, saya silakan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya di kelompok 5 akan membawakan materi selanjutnya. Koloid dibedak koloid Liophil dan Leopold. Koloid yang medium pendispersi cairan dibedakan atas dua jenis. Yang pertama koloid Liophil dan yang kedua koloid Leopold. Next. Yang pertama, koloid Liophil. Koloid Liophil merupakan koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan medium. Umumnya, koloid Liophil lebih kental dan lebih stabil daripada koloid Leopold karena fase terdispersi dibungkus oleh mediumnya sehingga terhindar dari pengelompokan. Hal ini disebut dengan sulfatasi atau hidratasi. Koloid Liophil bersifat reversibel karena apabila terjadi pengumpalan dan pengendapan dan endapan itu ditambah kembali koloid Liophil. Next. Yang kedua, koloid Leopold. Koloid Leopold merupakan koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Koloid Leopold akan stabil apabila next. Yang ketiga, perbedaan antara koloid Liophil dengan koloid Leopold. Yang pertama, koloid Liophil stabil, sedangkan koloid Leopold kurang stabil. Yang kedua, koloid Liophil gerakan Brown dan efek tindal kurang jelas, sedangkan koloid Leopold sangat jelas. Yang ketiga, koloid Liophil umumnya dibuat dengan cara dispersi, sedangkan koloid Leopold umumnya dengan cara kondensasi. Yang keempat, koloid Liophil stabil, sedangkan koloid Leopold kurang stabil. Yang kelima, koloid Liophil kekentalan tinggi, sedangkan koloid Leopold kekentalan rendah. Yang keenam, koloid Liophil fase terdispersi mengabsorsi molekul, sedangkan koloid Leopold mengabsorsi ion. Yang ketujuh,